Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar yang saya hormati. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat dikumpulkan di tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu masjid. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan halaqah subuh, dan insyaallah nanti kita lanjutkan lagi dengan salat isyraq. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh, amalan yang akan dapat menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Jamaah yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan tema atau judul erupsi Gunung Semeru dan kepedulian umat. Sebagaimana yang kita ketahui, di awal bulan Desember terjadi erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, yaitu di Lumajang. Korban berjatuhan dan rumah penduduk banyak yang terendam pasir, bukan terendam air lagi, terendam pasir. Dan ini adalah musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Kalau memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka takdir itulah yang berlaku. Tinggal bagaimana seorang hamba mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Taghabun surat 64 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Apapun musibah yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, maka ketahuilah semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tuhan yang Maha mengetahui. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut mensikapi peristiwa musibah bencana dengan iman, maka ketahuilah Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kalau Allah memberi petunjuk kepada hatinya, maka orang yang dapat musibah itu makin dekat dia kepada Allah. Dia akan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau dia mensikapinya bukan dengan keimanan, maka akan terjerumus kepada kesesatan.
maka akan terjerumus kepada kemungkaran, kepada dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, inilah pentingnya pengajian, inilah pentingnya halaqah, inilah pentingnya ta'lim, inilah pentingnya tarbiyah, inilah pentingnya dakwah, untuk kita saling ingat mengingatkan. Sebab ketika seorang itu mendapatkan musibah, kalau tidak disikapi dengan iman, maka akan muncul sikap-sikap yang nanti akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan timpakan azab kepada hamba yang melakukan kekufuran dari sikap yang tidak benar. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kita akan melihat bagaimana indahnya Gunung Semeru. Dan Gunung Semeru ini termasuk gunung yang tertinggi di Pulau Jawa dan banyak dikunjungi oleh pendaki gunung, pencinta alam. Ini daerah yang habis ya dengan erupsi Gunung Semeru. Jadi peristiwa erupsi tanggal 4 Desember hari Sabtu itu menyebabkan banyak wilayah yang habis. Jadi beberapa desa itu habis, terendam pasir sebagaimana yang kita lihat semacam ini. Ini kebun salak ini yang akan dipanen akhirnya habis. Ini awal kejadian. Coba kita bayangkan, ini pasir ini, debu. Ya, kita bersyukurnya sholat masih dikerjakan, azan masih berkumandang di daerah tersebut. Walaupun ada erupsi semacam ini, lantunan azan masih tetap berkumandang. Dan ini pasir ini banyak. Ini hujan debu, hujan pasir. Alhamdulillah dari suara yang kita dengar mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang harusnya demikian. Jadi ketika ada musibah, ada bencana, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menyelamatkan diri ke masjid. Dengan kemajuan teknologi, semua dapat direkam, semua dapat didokumentasikan, dan semua dapat di-share. Nah, dengan informasi semacam ini dapat menggugah masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia.
Ini ada masjid, di ujung situ ada masjid, dan alhamdulillah masjid itu dapat dijadikan tempat penampungan pengungsi. Ini masjidnya nih. Dan masjidnya selamat utuh. Dan alhamdulillah saya ke tempat ini dan datang ke masjid tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melihat tayangan informasi yang dikirim oleh saudara-saudara kita dari Lumajang, dari Jawa Timur, maka kita pun juga menggerakkan masyarakat untuk ambil peduli, untuk ambil bagian, memanfaatkan peristiwa tersebut sebagai lahan amal soleh. Maka Kispa mengajak masyarakat untuk ambil peduli, mengingatkan mereka untuk memberikan infak terbaiknya untuk meringankan beban saudara kita. Dan kita sampaikan informasi dan kita sebar melalui sosial media. Alhamdulillah respon masyarakat begitu besar. Dan juga warga Kampung Sunnah dan BMKS Baitul Mal Kampung Sunnah Az-Zikra bekerja sama dengan Kispa mengajak semua masyarakat untuk peduli terhadap saudara kita yang sedang dilanda bencana letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Dan ini kita sampaikan, alhamdulillah respon masyarakat begitu besar, respon warga Kampung Sunnah begitu besar. Kenapa? Karena kita menganggap ini adalah lahan amal soleh kita. Ketika kita memberikan infak terbaik kita, ketika kita meringankan beban saudara kita, sesungguhnya itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan warga Kampung Sunnah mengumpulkan dana awalnya itu 31,7 juta. Nah, ketika kita akan berangkat, alhamdulillah bertambah lagi. Ini ibu-ibu pejuang subuh ya di Masjid Az-Zikra Sentul. Ya, berinisiatif dengan warga semuanya dan terkumpul dana 33 juta. Nah, ketika hari Ahad ya, ketika hari Ahad, karena saya berangkatnya itu hari Ahad sore, dan kita sampaikan dan ada penyerahan dari pengurus Kampung Sunnah dan juga BMKS kepada Kispa. Alhamdulillah pada hari tersebut ditambah lagi. Alhamdulillah pada saat itu hadir Mama Ustadz Arifin Ilham dan menambah 22 juta. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jumlahnya berjumlah 55 juta, ini dari BMKS. Belum dari Kispanya, belum dari lembaga yang lainnya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini patut dicontoh oleh masyarakat, terutama komplek perumahan. Ada inisiatif kebersamaan untuk meringankan beban saudara kita. Kalaupun kita nggak bisa ke sana, kita kirimkan doa kita kirimkan dana kita. Karena ini adalah wujud dari kepedulian kita. Yang menderita itu adalah saudara kita. Bahkan ada di antara mereka yang meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia, keluarganya meninggal dunia, sampai sekarang nggak ketemu. Sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, sudah barang tentu ini harus jadi perhatian kita. Bayangkan peristiwa terjadi di awal Desember, sekarang sudah di akhir bulan Desember, udah hampir sebulan, dan untuk penyelesaian belum selesai. Mungkin 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun juga belum selesai. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sana, daerah yang parah itu banyak sekali. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada warga Kampung Sunnah, warga Kampung Az-Zikra yang telah memberikan infak terbaiknya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi amalan unggulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa ke sana, ini upaya dan ikhtiar amal soleh yang lainnya, yaitu apa? Memasukkan uang ke amplop. Jadi memang kita ke sana itu tidak bawa barang makanan kemudian pakaian, tidak. Kita bawa uang ke sana untuk kita berikan cash secara langsung.
Kenapa demikian? Karena kita sudah dapatkan informasi di sana itu udah menumpuk pakaian. Begitu juga makanan. Nah, yang kurang bagi mereka adalah uang, karena mereka tidak bisa lagi ke sawah, nggak bisa lagi ke ladang, nggak bisa lagi dagang. Kenapa? Karena dia konsentrasi cari keluarganya yang hilang. Mereka konsentrasi bagaimana menyelamatkan diri. Makanya kita berinisiatif, kita bawa uang, kita berikan langsung kepada mereka. Dan pengurus BMKS ya berupaya semaksimal mungkin memasukkan uang tersebut ke amplop. Jadi kita tinggal kasih amplop ke sana ya, kepada mereka yang berhak menerimanya. Alhamdulillah kami sampai di Surabaya, kami sowan dan silaturahim ke rumah warga Kampung Sunah yang sekarang melakukan tugas di Surabaya, yaitu Pak Bambang dan Bu Ida. Alhamdulillah kami disambut oleh mereka dan kami sampaikan salam dari warga Kampung Sunah kepada Pak Bambang. Walaupun kondisi beliau pada saat itu untuk siap-siap operasi pada hari Rebo-nya, tapi dia masih sempat menerima kami dan menyuguhkan sarapan kepada kami, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Nah, kemudian kami juga menyampaikan titipan ya untuk keluarga besar beliau yang terkena, saudara beliau yang terkena erupsi ya, korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Nah, kami sampaikan dan alhamdulillah diterima dengan baik, dan insya Allah akan disampaikan kepada sanak famili dan saudara mereka atau saudara beliau yang terkena erupsi. Nah, ini Kabupaten Lumajang, ini petanya. Ini Kabupaten Probolinggo, ini Kabupaten Malang, ini Samudera Indonesia, ini Kabupaten Jember, ini wilayahnya. Ini kita lebih dekat lagi. Ini aliran sungainya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya informasikan juga ketika kita sampai di sana kita bersinergi dengan lembaga sosial atau relawan-relawan yang sudah ada. Kenapa? Karena kita memahami ketika kita membantu saudara-saudara kita, kita nggak bisa sendirian. Sering saya sampaikan, kita ini bukan Superman. Oleh karena itu kita harus menjalin silaturahim, sinergi dengan lembaga-lembaga yang ada. Dan alhamdulillah ini dengan lembaga yang sudah ada di sana, relawan yang sudah ada di sana. Karena kalau di lapangan demikian, harus kerjasama, nggak bisa kita sendirian. Ya, ini Gunung Semerunya nih, latar belakang Gunung Semeru. Saya Ferry Nur, pembina Kispa Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Saat ini saya berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di belakang ini Gunung Semeru. Ini untuk menyampaikan bantuan kaum muslimin yang diamanahkan kepada kami. Insya Allah bantuan itu akan kami sampaikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berada di tempat ini tanggal 13 Desember 2021, harinya hari Senin. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah para relawan banyak buka posko di sepanjang jalan ini. Jadi kalau kita ke atas ini masih banyak lagi nih relawan. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepedulian dari masyarakat Indonesia, terutama para relawan yang telah meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, keringatnya, semuanya untuk membantu dan meringankan saudara-saudara kita di Lumajang. Ini Gunung Semeru. Ini di waktu sore menjelang maghrib. Ini kita lihat ya, masih ada
asap dari Gunung Semeru. Jadi lahar itu masih mengalir, ya. Ini tuan rumah di mana saya tinggal. Ya, jadi 3 hari 2 malam saya nginap di rumah beliau. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sambutannya begitu baik sekali. Ya, kita disiapkan tempat, ya kan? Kemudian kita disuguhkan makanan. Begitulah baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga menyampaikan salam buat kita semuanya. Dan beliau ini orang Madura, tinggal di Lumajang. Jadi di Lumajang tuh banyak orang Madura, ya. Ini juga relawan. Jadi di rumah ini ada beberapa relawan yang tinggal. Di samping relawan dari Kispa, ya, ada juga beberapa relawan. Dan mereka senang. Jadi ketika kami ada di rumah ini, mereka pun juga tidur dalam rumah. Nah, sebelum ada relawan, mereka tuh tidur di teras rumah, nggak berani. Jadi masyarakat tuh nggak berani tidur di dalam rumah, ya, karena mereka juga was-was, mereka juga khawatir. Ya, khawatir apa? Khawatir gunung meletus, kemudian aliran larva dan segala macamnya. Tapi dengan kita datang, alhamdulillah semangatnya tumbuh sekali. Kemudian mereka bisa tidur di dalam. Nah, ini rumahnya. Jadi sengaja saya dokumentasikan. Nah, ini perjalanan kita untuk menyampaikan bantuan. Pada hari ini, Selasa 14 Desember 2021, kita akan mendistribusikan bantuan amanah kaum muslimin kepada korban erupsi Gunung Semeru. Mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan infak terbaik dari kaum muslimin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Ini dari perwakilan MS Peduli. MS Peduli. Apa tuh MS Peduli? Mage Saondo Peduli. Ini orang Mage, ini orang Bukit Tinggi. Penuh semangat. Nah, ini dari mana Mage kita nih, Datu nih. Tuh, apa kabar tuh? Alhamdulillah, Pak Haji. Semangat Pak Haji. Semangat. Mage Kabupaten Saondo Peduli. Mage itu Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Oke. Ini perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi yang cerah ini kami bergerak untuk menyampaikan bantuan kaum muslimin kepada. Jadi kita mendatangi para pengungsi yang tinggal di rumah saudara mereka. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi malam tuh dia tidur di rumah saudaranya, kemudian siangnya dia kembali ke rumahnya masing-masing untuk melihat dan mencari barang-barang mereka. Nah, ini kita masuk ke kanan ini. Nah, Gunung Semerunya itu dia, Gunung Semeru tuh. Subhanallah. Nah, kita masuk ini ke sini. Mohon doanya, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Dan perlu saya sampaikan, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya itu lebih kurang 10 jam. Kemudian dari Surabaya ke Lumajang ini sekitar 3 jam. 13 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjalanan kita melalui kampung. Kita masuk kampung juga. Gunung Semerunya kita lihat itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ciptaan Allah. Allah yang Maha Kuasa. Ini perjalanan kita ini lewat kampung. Nah, itu dia tuh Gunung Semerunya kelihatan sekali. Ini gunungnya nih. Ini SDN Sumber Wuluh 05. Ya, alhamdulillah kita ada pemandunya. Jadi kita bisa bertemu langsung dengan korban. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah jalan menuju ke lokasi korban erupsi. Ini mereka berkumpul di sini. Mereka mengungsi ke rumah saudaranya. Masya Allah jalannya ini. Terus, Masya Allah, Masya Allah, la ilaha illallah.
Ini kita menuju TKP. Ini daerah sudah banyak ditinggalkan oleh warganya untuk menyelamatkan diri. Kita akan menuju ke lokasi banjir lahar, sungai banjir lahar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita perhatikan. Ini pasir semua nih. Nah, inilah lumpur lavanya ini. Ini tim dari Kispa sudah ke lapangan. Dan pasir ini masuk ke dalam rumah, bukan di luar rumah aja, masuk ke dalam rumah, coba. Masuk ke kamar, masuk ke kamar mandi, ke ruang tamu. Iya, Badagiang. Ini Pak Datuk nih, dari MS, tokoh masyarakat. Saundo, Masya Allah. Gimana salam Pak Ji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Nah, ini sampai setinggi ini pasirnya, Masya Allah. Ini rumahnya. Inilah kondisinya. Alhamdulillah saya sudah sampai di TKP. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini pasir semua nih. La haula wala quwata illa billah. Ini rumah, kata orang Jakarta bilang udah kelelep sama pasir. Nih jalanannya nih, sungainya nih. La ilaha illallah. Ini waktu lahar dingin ini penuh dengan aliran nih. Itu sebelah sana, itu rumah yang udah kelelep. Nih rumah yang udah kelelep nih. Ya, itu sampai. Ah itu masjid. Ini masjid yang selamat nih. Insya Allah nanti kita akan coba lihat. Ya. Masya Allah. Ini kita ketemu dengan relawan. Dari mana Mas? Dari Bekasi. Bekasi. Aci ya. Oh Masya Allah, kita ketemu di lokasi. Ya, ini orang Bekasi ini. Masya Allah, la ilaha illallah. Mari kita. Ini video. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sampai di TKP dan ini kondisi rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya. Kita lihat bagaimana ketinggian pasir dari Gunung Semeru. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kita ini tidak punya apa-apa dan tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita banyak bertobat kepada Allah dan meningkatkan ibadah kita. Ini bantuan kita berikan kepada korban. Jadi kita memberikan bantuan, kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau dia anak yatim kita tambah lagi. Kalau rumahnya udah hancur rata kita tambah lagi. Minimal satu orang tuh kita kasih satu amplop. Ini masjidnya, tempat pengungsi menyelamatkan diri. Ini kita berikan. Ini warga yang kita berikan juga bantuan untuk mereka. Ini masjidnya. Ini bantuan dari masyarakat. Masjidnya Nurul Huda Kamar Kajang. Ya. Kalau kita lihat dari infak sedekah mereka, subhanallah, termasuk besar juga untuk tingkat ya kampung semacam ini. Ini kita memberikan bantuan langsung kepada korban. Dan mereka senang sekali dan mereka mengucapkan terima kasih. Ini tenda-tenda pengungsi. Kita pun juga datang menemui mereka. Dan kita menyampaikan bantuan dari warga kampung Az-Zikra, peduli bencana erupsi Semeru. Dan kita juga mendatangi penduduk yang mengungsi di rumah saudara-saudara mereka. Jadi kita mencari mereka dan kita datangi mereka. Ini bantuan yang kita sampaikan. Dan sekali lagi mereka senang, mereka mengucapkan terima kasih. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena derita mereka belum selesai,
maka insya Allah dari BMKS akan menyampaikan bantuan tahap yang kedua. Oleh karena itu, bagi yang ingin memberikan infak terbaiknya, silahkan menghubungi pengurus BMKS Baitul Mal Kampung Sunnah Az-Zikra, atau silakan transfer infak terbaiknya ke rekening BSI 788 555 5-nya 3 kali 2204 atas nama Baitul Mal Kampung Sunnah Az-Zikra. Dan insyaallah nanti kalau uangnya sudah terkumpul, untuk relawan yang berikutnya akan datang ke Semeru untuk menyampaikan bantuan tahap yang kedua. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan saudara-saudara kita mendapatkan musibah, Allah berikan kesabaran kepada mereka, dan saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan rahmat dan berkah untuk kita semuanya, untuk warga Kampung Sunnah, untuk bangsa dan negara kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Uyghur wa fi kulli makan kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.